kata pembuka makna, mengenalkan salam pembuka agar acara kita penuh makna dan penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang dihormati Bapak Haji Bahrufsa MPD selaku Dewan Pembina, selamat datang. Dan yang kami hormati Ketua Umum DPP PJTSI Ibu Nelly Simamora AMDSH, selamat kami ucapkan kepada Ketua Panitia Ulang Tahun ketiga DPP PJTSI Bapak Darmawan Sriyanto SE MSc AK. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan jurnalis, praktisi hukum, dan juga masyarakat yang hadir dalam peringatan ulang tahun ketiga Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Jurnalis Tim Sergap Indonesia PJTSI. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zalali wajhika wasmanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada media ini, para pemimpin, para staf, serta seluruh pihak yang terlibat dalam karya dan perjuangan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat, jujur, dan mendidik. Limpahkanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada mereka agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, pembina PJTSI Bapak Haji Bahrufsa MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum PJTSI Ibu Nelly Simamora AMDSH. Yang saya hormati juga teman-teman kami dari PJTSI. Di sini ada Pak Yusri Fahri MH, ada Bang Dewi, ada Pak Fahri Mojo, ada Pak Mas Indra, serta para hadirin undangan yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta juga para adik-adik kami yang diundang di dalam acara ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan hari jadi, hari ulang tahun yang ketiga PJTSI. Pertama, mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kelimpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan hari jadi PJTSI yang ketiga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa syukur alhamdulillah sampai hari ini PJPSI terus berjalan sehingga pada tahun ketiga kita insya Allah masih terus eksis, di mana sama-sama kita ketahui bahwa banyak media yang akhirnya tidak bisa meneruskan kegiatannya, namun PJPSI sampai hari ini tetap eksis dan mudah-mudahan akan terus berlangsung eksisnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di Sumatera Utara khususnya Kota Medan, kita punya koran media massa yang legendaris, yaitu Harian Waspada, yang mana harian itu adalah harian tertua kedua di Indonesia. Yang pertama itu adalah Harian Kedaulatan Rakyat yang di Yogyakarta, yang kedua adalah Harian Waspada yang lahir pada tahun 1957. Sampai akhirnya saking legendarisnya, saking menjaga independensinya, bahwa waktu itu sempat terbangun image bahwa apa kata waspada, sehingga apapun berita, apapun informasi, namun kemudian orang akan mengkonfirmasi, orang akan merujuk apa kata waspada. Inilah kemudian mudah-mudahan PJPSI juga bisa meneruskan hal tersebut, bahwa nantinya PJPSI itu akan menjadi sebuah media yang menjadi rujukan apa kata PJPSI. Inilah yang sedang kita bangun, dan alhamdulillah dalam tahun ketiga kita betul sama bisa membuktikan bersama-sama bahwa PJPSI telah mengemban amanah pers dengan baik, dengan independen, tidak terpengaruh sana dan sini, tetap menjaga keindependenan dan profesionalismenya. Sehingga barangkali dari berita-berita yang PJPSI selalu sampaikan, banyak pihak-pihak yang kepanasan mungkin ya. Tapi itulah pula memang ciri khas koran yang ataupun media yang independen. Dan ini mudah-mudahan akan terus dilaksanakan, dan saya juga bangga dengan Ibu Ketua yang mana beliau sekarang sedang menguruskan pendidikannya pada Magister Hukum. Ini saya pikirkan sebuah langkah untuk memompa profesionalisme dan mempertajam lagi daripada peran PJPSI. Dan kami juga bangga dengan orang tua kami, Bapak Haji Bahrul Musa, yang terus membimbing dan menjadi rule bagi para dari gerakan media ini. Kiranya kalau ada hal-hal yang sedikit, beliau akan terus memberikan nasihatnya dan memberikan kontrolnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sama-sama tahu bahwa negara yang baik itu tentunya karena memberikan ruang yang cukup kepada peran persnya. Apabila negara tersebut mengekang persnya, maka bisa jadi negara itu akan kehilangan sebagai negara yang kita lihat saja contoh salah satu negara yang memberikan kebebasan pers yang cukup adalah negara Jerman. Akhirnya negara Jerman menjadi salah satu negara yang kuat di Eropa. Kita lihat negara yang sangat mengekang pers, salah satunya adalah kita sama-sama negara Chinese, itu betul-betul mengekang kebebasan pers. Sehingga apa yang terjadi? Korupsi dan segalanya itu terjadi di sana. Nah, kita tentunya sebagai negara yang sedang mengarah kepada hal-hal yang baik, walaupun pers kita masih dianggap di tengah-tengah, dikatakan baik juga kita sudah pernah mengalami kebebasan pers, tapi dikatakan tidak, kita juga pers kita masih banyak menghadapi kadang-kadang tekanan, kadang-kadang juga hal-hal ya yang banyak terjadi. Contoh kasus di Sumatera Utara ini, di Labuhan, baik di Labuhan ya, beberapa yang kemudian di Kampung Jahe, beberapa tindakan-tindakan yang kekerasan ya, itu kan semuanya menjadi PR bagi kita. Oleh karena itu, ini saya pikir sebuah tema yang sangat baik. Akankah kita tetap menjaga independensi dengan segala tantangan dan sanksi yang ada? Akankah kita sanggup untuk terus berjalan sesuai dengan kode etik jurnalistik? Ya mudah-mudahan inilah yang barangkali nanti akan kita bedah pada kegiatan podcast nanti siang, dan mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan sebuah pikiran atau menunjukkan ataupun rekomendasi bahwa
pikiran-pikiran ini kemudian akan kita sumbangkan khususnya kepada negara yang sama-sama kita cinta ini dan NKRI yang sama-sama kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama sekali yang kami hormati teman setia kami, Bu Neni Simomora, ada Bang Puju, Bang Indra, Bang Wawan, Bang Pai, dan teman-teman kita yang berhadir. Terkhusus kepada anak kita, warga kita, tetangga kita di sini, di anak-anak yatim piatu yang juga di sini. Bu Neni, walaupun dengan kondisi kurang rame, bukan ramenya yang kita harapkan, tetapi terus berjuang. Saat ini PJTSI sudah berada pada tahun ketiga. Tahun pertama dulu waktu dirintis kita tahu bagaimana sepak terjang untuk menegakkan diri. Dan saat ini tahun ketiga, bahkan kan menganggap ini merupakan tahun yang masih sangat dekat, tetapi PJTSI sudah bisa berkembang semangat. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, walaupun ibu perempuan, tetapi kami suka dengan cara ini. Walaupun kami ibu perempuan, kami suka dengan komitmen ibu. Walaupun ibu perempuan, tetap ibu kami suka dengan integritas ibu. Kenapa? Tantangan yang kita hadapi saat ini bukan tanggung-tanggung. Pertama sekali, seketika terjadi perubahan paradigma tentang platform digital kepada perubahan informasi. Banyak yang harus kita lakukan. Makanya visi dan misi kita untuk pertama sekali untuk menjadikan PJTSI sebagai jurnalis independen, jangan ragu dan jangan bimbang. Itu tetap dipertahankan terus dengan misi yang akan kita persiapkan nanti pelan-pelan nanti kita kerjakan bagaimana cara mewujudkannya itu. Yang kedua, dengan adanya perubahan regulasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Undang-Undang Jurnalis ataupun Pers dan Undang-Undang ITE, ini juga menjadi perubahan yang sangat besar bagi kita. Perubahan yang sangat mendasar seketika berubahnya dengan sistem media cetak kemudian online, ini bukan tanggung-tanggung yang harus kita hadapi. Tetapi kesemuanya ini kami yakin dan percaya dengan kebersamaan kita, dengan semangat kita, PJTSI tetap jaya sebagaimana tema yang kita harapkan pada hari ini, menjadi jurnalis yang independen. Selamat kembali tahun yang ketiga ini, mudah-mudahan PJTSI tetap jaya. Kami selaku yang dituakan, orang tua, apakah abang ataupun bapak dari teman-teman di jurnalis PJTSI, kami mengucapkan selamat, doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kita bisa bertahan dan bisa lebih sukses. Hidup PJTSI. Demikian sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum bagi kita semua. Salam. Selamat siang. Yang hendak saya sampaikan di sini, di awal mula saya mendirikan PJTSI ini, di satu sisi saya melihat teman-teman jurnalis ingin memerlukan bantuan sesama kita, karena di jurnalis itu banyak sekali hambatan dan tantangan. Seiring berjalannya waktu, saya melihat bukan tantangannya pada jurnalis juga, tetapi juga di pemerintah dan perusahaan dan sebagainya. Semakin tinggi arus tantangan itu dan semakin kuatlah saya juga ingin bagaimana bisa mengayomi kawan-kawan dan bisa juga memberi kepada pemerintahan, kepada perusahaan supaya bisa bekerja sama, bahwa kita hadir untuk memberikan informasi kepada publik, karena publik layak untuk menerima informasi apapun, untuk supaya pemerintah, supaya mereka itu tidak salah jalan, supaya bekerja itu bagus. Itulah transparansi tadi, itulah guna kita di situ sebagai jurnalis. Nah, di situ terus saya mengasah diri. Kalau saya tetap di jurnalis aja tanpa tadi kan saya sarjana muda Poltek Par, saya asal jadi hukum.
kita harus bisa menguasai hukum dan undang-undang, karena jurnalis itu sejalan dengan undang-undang. Nah, begitu juga sudah saya selesaikan, dan saya juga jenjang ke S2 hukum supaya bisa lebih mendalami lagi makna hukum itu, dan supaya bisa nanti suatu saat saya sebagai wadah ini, organisasi ini bisa membantu, dan saya juga akan memasuki sebuah organisasi advokat di Kadin. Dalam waktu dekat ini saya akan mendapatkan pelatihan. Begitu juga kita sudah membuat LBH PJTSI untuk kedepannya supaya siapapun masyarakat kecil layak mendapatkan bantuan hukum dan publik layak mendapatkan informasi agar pemerintahan itu tidak lulus dia saja bahwa ada kita di sini, tetapi independensi kita sekarang tergerus seperti teraniaya. Saya sudah merasakan itu dari awal dan saya memang kekeh. Tapi motif saya, prinsip saya, jangan takut miskin untuk sebuah karya jurnalistik yang akan kita telurkan. Jangan takut, oh begini, oh begitu, tidak. Saya tetap berjalan di rulnya. Memang di jalan di rulnya kita mendapatkan sebagai apa? Ya untuk makan, untuk apa? Tapi saya punya keyakinan, saya suka tangga. Dari awal juga berdiri PJTSI, ada juga teman. Bu Neri, ini PJTSI akan kita bawa ke Jakarta. Kita proyek-proyek ini, saya tidak. Ya karena saya bilang tidak, dia keluar. Saya siap, siapapun anggota saya, kalau tidak berjalan di arah saya siap dengan konsekuensi apapun. Karena saya itu lulus mengayomi masyarakat. Apapun yang terjadi harus dihadapi. Dan saya juga membuat LBH itu nanti, kalaupun ada nanti peruntungan dari sini, saya keuntungan itu LBH inilah nanti yang mengayomi masyarakat. Itulah ke depannya nanti. Yang sekarang saya menjalani S2, nanti sebagai advokat LBH, dan itulah LBH tidak membayar. Dari mana dananya kan gitu. Nah, keuntungan dari mana ke mana itulah dibantu ke LBH. Itulah niat saya. Saya itu dalam menghadapi jurnalis, tantangan saya banyak, cobaan saya banyak, macam lah. Saya mau dihabisi lah, saya mau diapain lah, saya sudah siap. Apapun yang terjadi, jurnalis, karya jurnalis itu jauh lebih mulia. Dan saya ingin mengajak kawan-kawan di jalur saya. Tapi banyak kawan-kawan tidak sanggup dan tidak berani menghadapi tantangan itu. Karena dia takut lapar, takut miskin, takut ini. Jangan takut. Jangan pernah takut untuk apapun, untuk karya jurnalis. Setelah kita lewati badai, orang sudah akan mengakui kita. Setelah mengakui kita, orang itu akan memberikan apapun yang bukan kita untuk dibayar, ya fasilitas yang kita memang layak dapat sebagai jurnalis, yang untuk kita, untuk wadah, untuk apa. Saya semuanya itu saya lakukan untuk wadah, untuk supaya kawan-kawan dan juga kepada pemerintah, supaya pemerintah itu dikoreksi itu, janganlah kita dianiaya, janganlah kita diancam, jangan kita mau dibunuh atau mau dihabisi. Saya sudah sering menghadapi itu, tapi saya berpegang pada Tuhan. Saya berkata, jika saya harus mati dalam membuat karya jurnalis ini, saya siap Tuhan. Saya bilang itu. Makanya tulisan saya tajam selalu dan membuat orang sakit jiwa, sakit ayan banyak. Dan bagaimana caranya saya untuk dihabisi banyak. Semua sudah saya hadapi. Saya tetap kekeh. Yang penting jangan takut miskin, jangan takut apapun, jangan takut kita nggak mendapatkan apa-apa, enggak. Ada hari, ada jalan, di mana jalan itu akan lalui kita tuh bagus. Awalnya aja penelitian ini memang begitulah gitu istilahnya. Tapi yakinlah kita. Dan dengan keyakinan saya ini, ya saya sampai di sini, kalau dikenal nama saya
Sumatera Utara atau Kota Medan, mungkin banyak sudah mengenal saya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Dan mereka pun memberikan saya macam-macam, saya tidak mau. Kalau mereka mengenal, terserah. Tapi saya ini, Nelly Simamora, dengan apa adanya saya. Tidak ada saya tutupi maupun apa saya, hati saya tidak ada saya tutupi. Kami persilakan kepada Ibu Nelly untuk memotong tumpeng dan menyerahkan tumpengan potongan pertama kepada Bapak Haji Barusa MPD selaku Dewan Pembina. Foto bersama boleh Pak dengan anak-anak izin dan pusat Persatuan Jurnalis Tim Sergam Indonesia PT PSI.